Jadi untuk 3 tersangka tersebut dan kita masih dalam proses penangkapan 1 kali 24 jam. Ya tentunya nanti kan setelah habis masa penangkapan nanti orang penyidik apakah dilakukan penahanan atau tidak, nanti kita tunggu setelah habis masa proses penangkapan. Ya memang yang bersangkutan kita lakukan penangkapan di rumahnya nihil, ya tidak ada. Dan kita cek, kita cari, ya ternyata yang bersangkutan ada menginap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Di sana. Setelah kita lakukan penangkapan di sana, yang bersangkutan diberitahu kalau keluar sedang cari makan. Ya, tapi setelah kita cek di dalam, ada di dalam ternyata ya di situ. Jam berapa itu? Ya. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Gimana? Tadi dengerin saya nggak ngomong nggak? Setelah didatang penyidik, disampaikan bahwa yang bersangkutan ada keluar makan, ya. Dari jam berapa? Jam 2 pagi. Kita cek jam 4 di sana. Ternyata kok makan kok lama sekali. Kita cek di kamarnya, kamar hotel, ada 2 kamar. Ternyata ada di dalam hotel. Itu gimana kalau itu? Ya, serius dengerin. Ya alasannya katanya banyak media yang nyari dia, itu loh alasannya, ya. Dari itu masuknya diwawancarai, kemudian ditawari untuk diwawancarai, dimasukkan ke YouTube, ya oke, gitu loh maksudnya itu. Ya kita juga kemarin kan kita sampaikan bahwa untuk mempermalukan istrinya, mantan istrinya, dan kita juga masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan akun tersebut, gitu ya, itu akun tersebut. Kenapa? Karena di sana juga kan ada namanya di Google, kalau ada subscriber banyak kan, sama follower, pasti mendatangkan apa? Sisi ekonomi kan di sana. Tentunya ini masih kita lakukan penyelidikan semuanya, gitu ya. Jadi kenapa kita lakukan penangkapan? Salah satunya itu. Nah, sudah dihapus, ya, menghilangkan Jejak. barang bukti. Kemudian di rumahnya kita geledah, sudah tidak ada semua alat-alatnya, bersih. Ya, kameranya pun nggak ada, semuanya bersih. Jadi makanya kita lakukan penangkapan dan nanti kita tunggu prosesnya berikutnya. Nanti akan kita perdalam kembali, ya, perdalam kembali. Kemarin klarifikasi, sekarang kita perdalam. Karena kita juga menemukan di konten maupun di konten YouTube channel Ray Utami dan Banua Channel itu kita menemukan adanya indikasi pornografi yang lain, ya. Ada indikasi pornografi dan asusila. Ada beberapa YouTube di sana yang ditampilkan videonya itu ada dugaan indikasi pornografi dan asusila. Sekarang masih kita lakukan penyelidikan. Pasal yang disangkakan itu, ya, itu adalah pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 27 ayat 3, dan kemudian ditentukan pasal 45 ayat 1, dan kemudian kita kenakan pasal 310 dan atau 311 KUHP. Yang tadi kenakan undang-undang ITE, ya. Sekarang juga kita kenakan undang-undang KUHP juga. Oke? Ancamannya, Pak? Ancamannya? Ancamannya untuk peran mereka masing-masing, ya. Bahwa untuk saudara tersangka Pablo ini, ya, ini adalah perannya adalah pemilik akun YouTube, channel official Ray Utami dan Benua Channel itu. Kemudian untuk Ray Utami sendiri itu juga pemilik akun email utamire87@gmail.com, ya, itu yang didaftarkan dengan nomor handphonenya dia di sana itu. Kemudian untuk kasus ini juga modus operandinya bahwa tersangka GG ini, ya, itu bersama dengan tersangka Ray Utami dan tersangka Pablo membuat suatu wawancara, ya. Membuat suatu wawancara yang kemudian direkam dan diedit secara sadar di sana, ya, di situ. Secara sadar kemudian diupload ke channel YouTube, ya, YouTube official Ray Utami dan Banua Channel. Ya, peranan daripada tersangka Galih Ginanjar sendiri dalam melakukan wawancara dan secara sadar sengaja menyampaikan jawaban yang mengandung pelanggaran unsur kesusilaan dan pencemaran nama baik. Laporan polisi, ya, laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli
dengan pelapor saudari Virus ya, Virus yang datang ke Polda Metro Jaya yang bersangkutan ya, melaporkan adanya dugaan tindak pidana, yaitu tindak pidana di bidang ITE ya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ya, dan atau mentransmisikan ya di situ. Jadi artinya bahwa ada suatu kejadian yang dilaporkan. Kemudian setelah kita melakukan klarifikasi ya, klarifikasi kepada pelapor, dan kita juga sudah memeriksa beberapa saksi, dan kemudian juga dari penyidik sudah memeriksa 3 ahli ya, dan kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian kita mengklarifikasi terlapor ya, terlapor yaitu ada saudara Galih, dan juga ada saudara Pablo, dan ada saudari Ray. Setelah kita mendapatkan informasi maupun klarifikasi, kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Nah, gelar perkara tadi malam ya, sekitar jam 23 itu gelar perkara, dan kemudian hasil dari gelar perkara tersebut setelah melihat keterangan semua ya, saksi, barang bukti, dan dengan surat itu. Jadi untuk status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka, ya, menjadi tersangka. Jadi setelah terlapor sekarang jadi tersangka. Kalau ada alasan lain mungkin saya bisa menerima, tetapi karena dalam logika dasar saya keonaran itu bukan yang saya rasa memang seperti yang saya katakan di awal persidangan ini, bukan itu poin saya adalah dikatakan hal-hal yang menurut saya benar, tidak ada keonaran di mana-mana, tapi dibilang keonaran. Menurut Ibu adil nggak Bu 2 tahun? Itu kan bahasa yang kita mutlak demikian, bahwa kan hukum itu kan ada kepastiannya, ya. Nggak bisa benih-benih ini kok tiba-tiba memunculkan itu, nanti harus dibongkar lagi kamu bahasa Indonesia. Kami masih Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang setia menemani saya, dan melalui jumpa pers ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada publik yang meminta maaf. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengacara saya dan anak, menantu, cucu yang baru menolong saya. Berarti putusan ini tidak sesuai harapan? Ya, saya bersyukur satu tidak sangat jauh dari tuntutan jaksa yaitu 2 tahun dan hakim vonis 2 tahun. Tapi saya bersyukuri. Tapi yang saya yakini adalah selama ini bisa dari orang-orang para penasihat hukum, para hukum, apa maksud keonaran itu, di mana sebenarnya tidak terpenuhi di sini. Kita mencoba tadi terjadinya benih-benih keonaran. Saya jadi apalagi ini benih keonaran. Jadi harapan saya untuk saya bangun, yang saya yakini, ya kira walaupun di satu sisi saya bersyukur dari 6 tahun kan saya divonis 2 tahun, tapi ya kata keonaran juga keonaran. Kalau buat saya ini salah ya. Jadi masih berjuanglah para pemuda untuk membuat bangsa ini negara ini. Pikir-pikir ada tuh yang nggak menerima. Oh, kalau upaya hukum tetap bisa Tadi masih boleh ikut nggak, Bang? Karena kan mungkin dia tahu kali umur saya 19 tahun. Apa membuat? Karena kan di masa itu kan aku namanya cinta gimana sih sama-sama remaja ya, jadi aku yakin ketemunya di lift. Udah disebutkan di lift sebuah apartemen dalam lift. Terus siapa dulu yang ngajak kenalan? Ya aku pertama kali kunci menjatuh itu kan udah diulang-ulang terus kan, jadi nggak perlu ditanyakan. Merasa malu juga kah? Kalau malu sih udah dari dulu ya, karena setelah saya berpikir di umur saya segitu, masa-masa produktif saya
hikmahnya ya sekarang aku sadar bahwa aku menyanyikan waktu muda saya. Aku itu aja. Menyesal ya berarti ya? Ya bisa nilai sendiri kan. Menyesalnya dalam arti kata mengenal sosok Barbie Kumala Sahari kah atau seperti apa nih Mas? Ya menyesal mensia-siakan aja di masa muda aku. Kalau aku kan udah 4 tahun nggak ketemu, jadi kan aku nggak tahu. Tapi kalau status apartemen Aku nggak pernah menanyakan karena kan aku saat itu masih 19 tahun. Saat itu ya layaknya pasangan. Kayak pasangan. Bahagia sederhana, namanya aku juga masih 19 tahun. Kalau glamour sih menurut aku ya enggak, karena kan kita sederhana. Sering Berlian aku kurang tahu karena kan emang kalau dia suka aksesoris, dia emang suka aksesoris. semenjak sama dirimu udah banyak koleksi berlian. Aku nggak tahu berlian kan, karena berlian Asia atau palsu aku nggak tahu kan. Misalnya itu saya masih 19, aku nggak tahu. Mas nikah sama Barbie artinya kan ada restu dari orang tua juga mungkin. Iya. Nah, kamu melihat hubungan dia sama orang tuanya atau mungkin ibunya sendiri seperti apa sih? Saat menjalin anak aku, Yes. ya baik-baik aja hubungannya. Kita baik, aku sama mamanya baik, dia sama mamanya baik, kita sering support bareng gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.